Bos menyuruh petugas kebersihan memainkan seruling rusak untuk menertawakannya. Tapi suara itu membuat seluruh ruangan terdengar sunyi. Siti Rahayu sedang membersihkan noda anggur merah di marmer Italia dengan diam-diam ketika merasakan beban tatapan semua orang tertuju padanya. Ruang utama rumah keluarga Wijaya di Jantung Menteng di Jakarta dipenuhi tamu-tamu elegan yang merayakan ulang tahun ke-45 Ratna, istri pengusaha Bambang Wijaya. Saat itulah bosnya mengangkat suara di atas percakapan dan tawa memegang seruling emas antik yang langsung ia kenali. Semuanya perhatikan ke sini, kata Bambang dengan senyum yang sudah sangat dikenal Siti setelah 20 tahun bekerja di rumah itu. Senyum yang sama yang biasa ia gunakan sebelum mempermalukan seseorang. Siti tercinta di sini mengatakan padaku suatu hari bahwa ia bisa memainkan seruling. Bagaimana kalau demonstrasi untuk tamu-tamu kita? Keheningan yang menyusul terasa berat, seperti timah. Siti merasakan wajahnya terbakar malu sementara puluhan pasang mata penasaran beralih ke arahnya. Beberapa tamu sudah mulai tersenyum, mengantisipasi tontonan. Bapak Bambang, saya. Ia mulai tapi Bambang memotongnya. Jangan malu-malu, Siti. Kamu bilang, belajar waktu masih muda, kan? Bambang mengulurkan seruling emas itu ke arahnya. Ayo, jangan sungkan. Ratna mengamati adegan itu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Seolah ada sesuatu yang sangat mengganggunya, tapi ia tidak berkata apa-apa. Putri-putri pasangan itu yang berusia 20 tahun sudah merekam semuanya. Dengan ponsel seperti biasa ia lakukan. Si mengambil seruling itu dengan tangan gemetar. Instrumen itu jelas-jelas rusak, dengan beberapa katup macet dan lapisan emasnya mengelupas di beberapa titik. Ia tahu persis apa yang Bambang lakukan, ingin membuatnya menghina diri di depan semua pengusaha, dokter, dan pengacara. Penting itu. Nota pertama yang keluar dari seruling itu memang mengerikan. Suara melengking yang membuat beberapa tamu tertawa terang-terangan. Bambang tersenyum semakin lebar, jelas puas dengan hasilnya. Tapi kemudian menutup matanya. Saat kecil, neneknya selalu bilang bahwa musik tinggal di hati bukan di instrumen. Ia menyesuaikan, embusur, mengkompensasi secara mental cacat seruling yang ia hafal di luar kepala dan mulai memainkan melodi yang disimpannya di dada selama puluhan tahun. Suara yang muncul murni, jernih, dan menyentuh. Satu persatu tawa pun mereda hingga ruangan itu benar-benar hening. Melodi yang dimainkan Siti adalah Air Mata April, komposisi langka dan lembut yang hanya sedikit orang yang bisa memainkannya. Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Matanya dipenuhi air mata. Ia mengenal musik itu. Bagaimana kamu? Ratna berbisik tapi tidak bisa menyelesaikannya. Bambang mencoba menginterupsi. Jelas tidak nyaman dengan perubahan situasi. Ya, sudah cukup, bukan? Katanya. Tapi istrinya menghentikannya dengan gerakan tangan yang tegas. Biarkan ia menyelesaikannya, kata Ratna dengan otoritas dalam suaranya yang jarang didengar Siti. Seorang pria tua di belakang ruangan berdiri perlahan dengan air mata mengalir di wajahnya. Itu adalah Anton Santoso, maestro pensiunan dari Orkes Simfoni Nasional yang hadir atas undangan Ratna. Nyonya, katanya, dengan suara tersendat oleh emosi. Di mana Nyonya belajar bermain seperti itu? Siti menyelesaikan musiknya dan menurunkan seruling, masih gemetar. Semua orang menatapnya dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari beberapa saat sebelumnya. Saya belajar di Akademi Musik Nasional. Pak, bertahun-tahun yang lalu, jawabnya dengan suara rendah. Amemi musik, ulang sang maestro tidak percaya. Tapi, berarti Nyonya seorang musisi profesional? Dulu. Koreksi Siti, saya harus berhenti ketika ibu saya sakit, butuh bekerja untuk membayar obatnya. Ratna mendekat, masih jelas terlihat emosional. Siti, musik ini Air Mata April. Ayah saya yang menciptakannya. Dia adalah seorang pianis,
tetapi meninggal ketika saya berusia 15 tahun. Tidak ada lagi yang bisa memainkan musik. Ini. Keheningan di ruang tamu. Benar-benar menyeluruh. Bambang jelas. Merasa malu menyadari bahwa rencananya untuk mempermalukan telah berbalik. Melawannya. Bagaimana kamu mengenal musik ayah saya? Tanya Ratna. Siti ragu. Sejenak melihat sekeliling ruang tamu. Semua orang menunggu jawabannya. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan suka dan terutama berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjutkan. Ayah Anda yang mengajari saya, kata Siti. Akhirnya, Maestro Eduardo Kusuma. Dia tinggal di sini di rumah ini sebelum Tuan dan Nyonya membelinya. Saya masih sangat muda, mungkin sekitar 16 tahun. Bekerja sebagai asisten kebersihan untuk perusahaan outsourcing yang merawat rumah besar ini. Ratna duduk dengan berat di salah satu kursi emas. Ayah, saya tinggal di sini, tanyanya bingung. Iya, Nyonya. Selama 3 tahun setelah ibunya meninggal, dia bilang tidak bisa lagi tinggal di rumah tempat mereka bahagia bersama. Rumah besar ini milik seorang temannya yang mengizinkan ayahnya tinggal di sini sambil pulih dari kehilangan itu. Anton, sang maestro, mendekat lebih dekat. Eduardo Kusuma, saya ingat ya, bakat yang luar biasa. Meninggal sangat muda karena masalah jantung, bukan? Ratna mengangguk masih mencerna informasi itu. Tapi bagaimana? Kamu belajar darinya? Tanya putri yang telah berhenti merekam dan sekarang mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian. Siti tersenyum sedih. Kakekmu melihat saya membersihkan piano suatu hari dan bertanya, apakah saya bisa bermain? Saya bilang, saya bermimpi untuk belajar. Dia mulai memberi saya pelajaran 2 kali seminggu selalu. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan, dia bilang, saya punya bakat alami dan sulingnya, tanya Ratna. Dia yang memberi saya suling ini, kata Siti, mengangkat instrumen emas itu. Dia bilang ini milik seorang teman musisi yang telah meninggal dan ingin seseorang yang muda dan berbakat merawatnya. Saya menyembunyikannya di sini di rumah. Ketika dia pindah, takut dicuri di kampung tempat saya tinggal. Bambang akhirnya menemukan suaranya. Tunggu dulu. Maksudmu suling ini selalu ada di sini? Tanahnya. Di ruang bawah tanah, Tuan. Di dalam kotak tua di belakang rak anggur. Saya turun ke sana untuk berlatih ketika semua orang pergi. Sudah 20 tahun Maestro Anton meminta untuk memeriksa suling itu. Ini adalah seruling emas antik 1920, katanya. Kagum, sangat berharga. Dan dari suara yang dihasilkannya meski rusak pasti dirawat dengan sangat baik. Saya membersihkan dan melasi katupnya setiap kali bisa. Jelas Siti. Saya tahu beberapa ada masalah, jadi saya belajar mengimbanginya dengan teknik embusur. Putri menatap ayahnya dengan ekspresi yang belum pernah dilihat Siti sebelumnya. Ayah, apakah ayah tahu semua ini? Tanyanya. Tentu saja tidak, jawab Bambang defensif. Bagaimana saya bisa tahu? Selama 20 tahun ayah tidak pernah bertanya apapun tentang kehidupan Siti. Lanjut Putri, tidak pernah tertarik untuk tahu siapa dia sebenarnya. Ketidaknyamanan yang terasa menyelimuti ruang tamu. Para tamu mulai berbisik satu sama lain dan Siti menyadari situasi menjadi sangat tegang. Bolehkah saya kembali bekerja sekarang? Tanyanya, mencoba keluar dari situasi memalukan itu. Tidak, kata Ratna tegas. Belum, Siti, kamu bilang kamu belajar di Akademi Musik Nasional berapa lama? 3 tahun, Nyonya. Saya mendapatkan beasiswa, tetapi ketika ibu saya sakit, saya harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Lalu setelahnya kamu tidak pernah bermain lagi. Siti ragu lagi. Hanya sembunyi-sembunyi. Nyonya di sini, di rumah. Ketika Tuan dan Nyonya pergi, Maestro Anton mendekat lebih dekat ke sayangku, dengan bakat seperti itu kamu
Seharusnya bermain secara profesional. Sudah berapa lama kamu tidak bermain? Untuk penonton yang sebenarnya, 25 tahun jawabnya. Bisikan keheranan melintas di ruang tamu. 25 tahun tanpa bermain untuk orang lain. Dan tetap saja, dia baru saja mengharukan sebuah ruangan yang penuh orang. Ratna berdiri dan menghampiri suaminya. Bambang, kita perlu bicara sekarang. Ratna, jangan. Kita bahas ini di sini. Di depan tamu-tamu kita, katanya berusaha menjaga ketenangan. Kita tidak akan membahasnya. Tidak, jawabnya dengan ketenangan. Berbahaya dalam suaranya. Aku akan bicara, dan kau akan mendengarkan. Ruang tamu menjadi semakin hening. Semua orang menyadari sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Selama 20 tahun, si bekerja di rumah ini. Ratna memulai. Selama 20 tahun dia merawat keluarga. Kita, putri kita, rumah kita dan kau. Tidak pernah sekalipun tertarik untuk tahu siapa dia sebenarnya. Hari ini kau membawanya ke sini untuk menghibur kita, agar kita menertawakannya. Tapi yang dipermalukan di sini bukan dia. Bambang memerah karena malu. Ratna, kau berlebihan? Tidak, potongnya. Aku melihat suamiku, apa adanya untuk pertama kalinya. Putri mendekati Siti. Siti, aku ingat kau mengajariku membaca saat aku kecil. Kau ingat? Si tersenyum. Tentu aku ingat, nak. Dulu kau kesulitan dengan huruf-huruf tapi sangat cerdas. Selalu bertanya hal-hal yang pintar. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku bahwa kau bisa bermusik? Tanya Putri. Bukan tempatku, sayang. Aku di sini untuk bekerja. Tapi kau mengajariku hal lain. Kau mengajariku untuk sabar, untuk tidak menyerah saat sesuatu sulit. Kau selalu bilang setiap orang punya bakat khusus, hanya perlu menemukan yang mana. Merasakan matanya berkaca-kaca. Kau anak yang sangat istimewa, Putri. Masih tetap begitu. Maestro Anton berdeham halus. Permisi, tapi saya ingin mengajukan sebuah tawaran. Siti, apakah Anda bersedia bermain di orkes komunitas saya? Kami berlatih 2 kali seminggu, dan selalu membutuhkan pemain alat musik yang baik. Maestro, saya tidak tahu. Sudah begitu lama. Bakat tidak akan hilang, katanya. Dan dari cara Anda bermain bahkan dengan alat musik yang rusak, saya bisa pastikan Anda masih punya banyak hal untuk diberikan. Salah. Satu tamu seorang pria elegan berusia sekitar 50 tahun mendekat. Maaf. Menginterupsi, saya Joko Sasongko, produser musik. Saya merekam semuanya di ponsel saya. Dia menunjukkan perangkatnya. Siti, apakah Anda bersedia merekam beberapa lagu? Saya yakin banyak orang yang ingin mendengar bakat Anda. Siti jelas kewalahan dengan perhatian mendadak yang begitu banyak. Saya tidak tahu, Pak. Ini semua sangat mendadak. Tidak perlu memutuskan sekarang, kata Joko. Tapi pikirkan betapa kisah Anda bisa menginspirasi orang lain. Berapa banyak orang yang menyerah pada impian mereka karena kebutuhan seperti Anda. Musik Anda bisa menunjukkan pada mereka bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Ratna berbalik ke suaminya lagi. Bambang, Siti akan mengambil cuti dibayar untuk mengeksplorasi peluang-peluang ini. Ratna, kau tidak bisa mengambil keputusan tentang karyawan tanpa berkonsultasi. Bisa, sanggahnya. 50% perusahaan ini milikku. Ingat warisan dari ayahku dan aku sedang mengambil keputusan eksekutif. Keheningan yang menyusul sungguh memekakkan telinga. Bambang jelas marah, tetapi tidak bisa berkata apa-apa di depan para tamu. Siti berdiri. Di tengah semua orang masih memegang serulingnya, tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Ibu Ratna, saya tidak ingin menyebabkan masalah antara kalian, ujarnya. Kau tidak menyebabkan masalah. Apun, Siti. Kata Ratna, masalahnya sudah ada. Kau hanya membantuku melihatnya. Putri mengunggah video penampilan Siti di sosial gram.
Dalam hitungan menit, komentar-komentar mulai bermunculan. Orang-orang dari seluruh Indonesia berbagi kisah mereka sendiri tentang mimpi yang terabaikan, mengucapkan selamat kepada Siti atas keberaniannya. Ayah, lihat ini, kata Putri menunjukkan ponselnya kepada Bambang. Sudah lebih dari 1000 tayangan. Video itu dengan jelas menunjukkan momen awal dengan para tamu tertawa. Lalu perubahan ketika mulai benar-benar memainkan seruling. Kontrasnya sangat mencolok dan memalukan bagi Bambang. Turunkan itu dari udara, katanya melalui gigi. Aku tidak akan menurunkannya, jawab Putri. Ini penting, orang-orang perlu melihat. Sepasang lansia mendekati Siti. Sang perempuan berkaca-kaca matanya. Sayang, katanya, dulu aku pernah main piano waktu muda, berhenti setelah menikah. Karena suamiku bilang itu bukan untuk perempuan yang sudah menikah, tidak pernah main lagi. Melihatmu hari ini membuatku ingat betapa aku dulu mencintai bermain musik. Suaminya mengangguk. Aku punya piano di rumah yang sudah tidak disentuh selama 40 tahun. Kurasa sudah waktunya untuk menyetelnya kembali. Orang-orang lain mulai mendekat, masing-masing dengan cerita sendiri tentang bakat yang terabaikan. Menyadari bahwa situasinya tidak unik. Banyak orang di sana telah meninggalkan mimpi mereka karena kebutuhan praktis. Maestro Anton mengamati semuanya dengan penuh minat. Kamu tahu, katanya kepada Ratna, kita harus memikirkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah proyek untuk orang-orang yang meninggalkan musik karena kebutuhan. Kesempatan kedua. Seperti apa maksudnya? Tanya Ratna. Sebuah program reuni dengan musik untuk orang dewasa yang terpaksa menghentikan studi musik mereka. Kita bisa menggunakan rumah ini jika kalian setuju. Balai ini memiliki akustik yang sangat bagus. Bambang meledak. Sama sekali tidak. Ini rumah kami, bukan akademi musik. Ini dulunya rumah ayahku sebelum menjadi milik kita, kata Ratna dengan tenang. Dan ayahku akan senang sekali mengetahui rumahnya digunakan untuk musik lagi. Pendengar tersayang, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke saluran ini, sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjutkan. Ketegangan di balai terasa sangat nyata. Para tamu menyadari mereka menyaksikan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar demonstrasi musik biasa. Siti mencoba mengembalikan seruling itu kepada Bambang. Tuan, saya rasa lebih baik saya kembali bekerja. Simpan saja serulingnya, kata Ratna. Seharusnya itu memang untukmu dari awal. Tapi Ibu Ratna, ayahku selalu bilang bahwa instrumen harus berada di tangan orang yang bisa membuatnya bernyanyi. Jelas kamu membuat seruling ini bernyanyi seperti tidak ada yang lain. Bambang tampak jelas kesal, tetapi tidak bisa protes secara terbuka tanpa terlihat lebih picik. Produser Joko Sasongko mendekat lagi. Siti, aku punya usulan. Bagaimana kalau kita merekam album dengan lagu-lagu yang bermakna? Awal baru? Lagu-lagu untuk orang yang sedang meraih kembali mimpi mereka. Tuan, saya tidak tahu apakah saya punya repertoar untuk satu album penuh. Kamu punya 25 tahun, lagu yang tersimpan di hati, kata Maestro Anton. Aku yakin ada banyak yang bisa dibagikan. Ratna mengamati reaksi suaminya dengan perhatian yang semakin besar. Dia melihat sisi dirinya yang selalu dia ketahui ada, tetapi yang dia pilih untuk diabaikan. Bambang, katanya, kamu harus minta maaf kepada Siti. Ratna ini konyol. Kamu membawanya ke sini untuk mempermalukannya di depan semua teman kita. Minta maaflah sekarang. Keheningan di balai itu memalukan. Semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Bambang. Dia menghadap jelas dengan perasaan tidak suka. Siti, aku minta maaf kalau kamu merasa tidak nyaman. Siti menatapnya langsung ke mata. Bapak, Bambang, Bapak tidak minta maaf karena saya merasa tidak nyaman. Bapak minta maaf
karena rencana Bapak tidak berhasil. Desis kejutan melintas di balai. Tidak ada yang menyangka Siti akan menjawab dengan begitu tegas. Saya sudah bekerja di rumah ini selama 20 tahun. Lanjutnya merawat keluarga Bapak, putri Bapak, rumah Bapak, dan Bapak tidak pernah melihat saya sebagai seorang manusia, hanya sebagai seseorang untuk melayani dan hari ini untuk menghibur tamu-amu Bapak. Bambang merah, padam karena marah, tetapi tidak bisa meledak di depan semua orang. Bapak tidak pernah menanyakan nama keluarga. Saya tidak pernah menanyakan apakah saya punya keluarga, tidak pernah menanyakan apapun tentang saya selain apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan baik. Saya tidak perlu permintaan maaf palsu, Pak. Saya hanya perlu rasa hormat. Ratna mendekati si kamu benar, katanya. Dan saya termasuk di dalamnya. Saya juga tidak pernah menanyakan tentang kehidupanmu. Saya selalu berasumsi kamu puas hanya menjadi karyawan kami. Ibu Ratna, Ibu selalu baik kepada saya. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Perlu, kebaikan bukanlah hal yang sama dengan ketertarikan yang tulus. Saya tidak pernah peduli untuk mengenalmu sebagai pribadi. Putri mendengarkan segalanya dengan perhatian yang semakin besar. Siti, katanya, kamu mengajari saya bahwa setiap orang memiliki kisah penting, tapi saya tidak pernah menanyakan apa kisahmu, nak. Kamu masih anak-anak, tidak punya kewajiban untuk bertanya. Tapi sekarang saya bukan anak-anak lagi dan saya ingin tahu, ceritakan pada kami tentang dirimu, tentang keluargamu, impianmu, kehidupanmu di luar rumah ini. Memandang sekeliling ruang tamu. Semua orang menunggu dengan ketertarikan yang tulus. Saya tidak tahu apakah ini pantas. Ini sangat pantas, kata Ratna. Bahkan ini seharusnya sudah terjadi sejak lama. Siti menarik napas dalam-dalam. Nama lengkap saya, Siti Maria Rahayu Kusuma. Saya lahir di Kampung Melayu, di sini di Jakarta. Ibu saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ayah saya adalah tukang bangunan. Mereka menghemat setiap sen untuk memberi saya les musik. Ketika melihat saya tertarik, dia berhenti sejenak, larut dalam kenangan. Ketika saya mendapat beasiswa di Akademi Musik Nasional, itu adalah hari paling bahagia dalam hidup ibu saya. Dia bilang, saya akan menjadi orang pertama di keluarga yang memiliki profesi seni. Apa yang terjadi? Tanya Putri dengan lembut. Ibu saya didiagnosis kanker di tahun ketiga kuliah saya. Ayah saya harus bekerja dan seseorang perlu merawatnya. Pengobatannya mahal. Saya keluar dari akademi dan mencari pekerjaan untuk membantu biaya. Ratna merasa hatinya tersayat. Lalu, apakah ibumu sembuh? Dia hidup 5 tahun lagi. Itu tahun-tahun sulit tapi berharga. Dia selalu meminta saya untuk memainkan musik untuknya. Dia bilang, musik saya adalah obat terbaik untuk rasa sakitnya. Dan ayahmu meninggal 2 tahun setelah ibu saya. Serangan jantung. Pekerjaan berat menagih harganya. Kamu punya saudara? Saya punya adik. Laki-laki, Budi. Dia tinggal di daerah, punya bengkel mobil. Dia pria baik, punya 3 anak yang cantik. Kamu tidak pernah menikah? Tanya salah seorang tamu. Siti tersenyum sedih. Hampir menikah sekali dengan seorang pemuda dari akademi. Tapi ketika saya keluar dari kuliah, dia bilang tidak ingin bersama seseorang yang tidak punya ambisi. Bahwa saya menyia-nyiakan bakat saya. Dia salah, kata Maestro Anton dengan penuh semangat. Merawat keluarga yang sakit bukanlah kurangnya ambisi. Itu cinta. Dan cinta tidak pernah sia-sia. Terima kasih, Maestro, itu sangat berarti datang dari Bapak. Joko, sang produser mendengarkan semuanya dengan saksama. Siti, boleh saya usulkan? Bagaimana kalau merekam sebuah lagu yang didedikasikan untuk ibumu, sesuatu yang
Dia suka dengar kamu mainkan. Dia sangat menyukai Ave Maria, karya Schubert. Saya selalu memainkannya untuknya ketika dia kesakitan. Sempurna. Kita bisa mulai dari sana. Bambang yang sudah diam selama beberapa menit, akhirnya berbicara. Baiklah, kalian sudah menyampaikan maksud kalian. Siti, kamu boleh mengambil cuti berbayarmu. Tapi saya tidak ingin rumah saya dijadikan sekolah musik. Rumah kita, koreksi Ratna, dan bukan kamu yang memutuskan sendiri. Ketegangan antara pasangan itu mulai tak tertahan. Para tamu mulai merasa tidak nyaman. Seorang wanita tua yang tetap diam sampai saat itu berdiri. Bambang, katanya dengan wibawa. Kamu ingat, saya? Bambang memandangnya dengan seksama. Ibu Marni. Ibu dulu bekerja untuk orang tua saya ketika saya masih kecil tepat. Dan kamu ingat bagaimana orang tuamu memperlakukan saya? Bambang, ragu-ragu. Saya tidak terlalu. Mereka memperlakukan saya seperti keluarga. Mereka menanyakan tentang anak-anakku, merayakan pencapaianku, mendukungku saat suamiku sakit. Ibumu yang membayar rumah sakit swasta untuknya. Bambang tampak jelas tidak nyaman. Ibu Marni, itu sudah lama sekali. Benar. Dan hari ini aku di sini karena putriku adalah seorang dokter. Dia belajar. Dengan beasiswa yang orang tuamu bantu, aku dapatkan. Hari ini dia menyelamatkan nyawa setiap hari. Beliau menoleh ke sayang, jangan biarkan siapapun meremehkan nilaimu. Kamu memiliki bakat dari Tuhan. Dan itu kewajibanmu untuk membagikannya dengan dunia tersentuh. Terima kasih Ibu Bambang. Lanjut Ibu Marni. Orang tuamu menjadi kaya, tetapi tidak pernah lupa bahwa kekayaan sejati ada pada orang-orang di sekitar kita. Sepertinya kamu melupakan pelajaran itu. Keheningan yang menyusul membuat Bambang tersipu. Ditegur di depan umum oleh seseorang yang mengenal keluarganya sejak puluhan tahun lalu. Sungguh memalukan. Ratna memanfaatkan momen itu. Siti, aku ingin mengajukan proposal resmi. Bagaimana kalau kita ubah bangunan tambahan rumah itu menjadi ruang untuk kelas musik? Kamu bisa mengajar dan juga mengundang guru lain. Ibu Ratna, ini sangat murah hati, tapi ini bukan kemurahan hati. Ini keadilan. Selama bertahun-tahun kamu menjaga keluarga kami. Sekarang giliran kami untuk menjaga impianmu. Putri bersemangat dengan ide itu. Ayah ini akan luar biasa. Bayangkan berapa banyak orang yang bisa terbantu. Jangan bahas ini di depan tamu, kata Bambang melalui gigi. Kenapa tidak? Tanya Ratna. Kalian adalah saksi kami Bambang. Kamu diundang untuk menjadi bagian dari sesuatu yang indah. Bukan kewajiban, sebuah undangan. Maestro Anton bersemangat. Ratna, ini ide yang luar biasa. Aku bisa bantu dengan kurikulum membawa guru lain. Bayangkan sebuah tempat di mana orang-orang seperti Siti bisa melanjutkan mimpi musik mereka. Joko, produser itu juga bersemangat dan kita bisa mendokumentasikan semuanya. Cerita setiap orang yang datang ke sini mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah gerakan nasional. Siti, kewalahan dengan begitu banyak kemungkinan. Kalian terlalu cepat. Aku tidak tahu apakah aku bisa menangani semua ini. Kamu tidak perlu menanganinya sendirian, kata Ratna. Kami akan membantu kita semua. Kenapa kalian melakukan ini untukku? Tanya Siti. Sungguh bingung. Karena kita semua terkadang membutuhkan kesempatan kedua, jawab Ratna. Dan karena hari ini kamu menunjukkan pada kita bahwa tidak pernah terlambat untuk melakukan hal yang benar. Bambang mengamati semuanya dengan ekspresi yang semakin suram. Dia menyadari bahwa dia kehilangan kendali atas situasi. Ratna, bisakah aku bicara denganmu secara pribadi? Bicaralah di sini. Kita tidak punya rahasia dari teman-teman kita. Ratna, tolong. Tidak, Bambang. Aku lelah dengan percakapan
pribadi di mana kamu meyakinkanku untuk mengabaikan apa yang benar. Pesta itu telah berubah menjadi sesuatu yang sama, sekali berbeda dari yang Bambang rencanakan. Alih-alih mempermalukan si dia, justru dipost di depan semua orang. Putri, mendekati si lagi. Kamu ingat ketika aku kesulitan di sekolah dan kamu bilang bahwa terkadang kita perlu melupakan hal-hal yang salah untuk belajar hal-hal yang benar. Aku ingat ya, kurasa hari ini adalah hari untuk melupakan dan belajar kembali bagi kita semua. Siti tersenyum. Kamu selalu gadis yang bijak, Putri. Aku belajar darimu. Video Putri dengan cepat menjadi viral. Sudah lebih dari tayangan, dan komentar terus berdatangan. Ayah, lihat berapa banyak orang yang berkomentar. Semua menceritakan kisah mereka sendiri tentang bakat yang terabaikan. Ini menginspirasi banyak orang. Bambang melihat ponsel putrinya dan pucat saat melihat beberapa komentar yang secara terbuka mengkritik perilakunya. Putri, hapus video itu sekarang. Aku tidak akan menghapusnya, Ayah. Ini penting. Orang-orang perlu melihat bahwa setiap orang memiliki nilai. Terlepas dari pekerjaan yang dilakukan, salah. Satu tamu seorang pengacara mendekat, Bambang, bolehkah saya memberi nasihat? Rangkulah tujuan ini. Jadikan ini sesuatu yang positif untuk citramu. Citra saya tidak perlu diperbaiki, jawab Bambang defensif. Perlu, kata Ratna. Dan bukan hanya citramu, jiwamu juga. Pendengar tersayang, jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan suka dan terutama berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjutkan. Siti berbicara kepada semua orang di ruang tamu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tapi saya tidak ingin situasi ini menimbulkan masalah di keluarga majikan saya. Siti, kata Ratna, berhentilah memanggil kami majikan. Kami adalah temanmu atau setidaknya kami ingin belajar menjadi teman. Sulit mengubah kebiasaan 20 tahun Ibu Ratna. Kalau begitu, mari kita mulai perlahan. Panggil saya Ratna saja. Siti tersenyum. Malu-malu. Baiklah, Ratna. Maestro Anton mendekat lagi. Siti, saya tetap pada tawaran saya. Mari bergabung bermain bersama kami di orkes komunitas. Kami berlatih setiap Selasa dan Kamis pukul sampai 9 malam. Anda setuju? Siti menatap Ratna seolah meminta izin. Kamu tidak perlu izin saya, Siti. Keputusan ada padamu. Saya setuju, Maestro. Terima kasih atas kesempatannya. Bagus. Dan, apakah Anda punya saran untuk repertoar? Saya selalu ingin memainkan konserto seruling Mozart. Itu impian saya ketika belajar di Akademi Musik Nasional. Kalau begitu, mari kita wujudkan. Bagaimana jika menjadi solois kami di konser berikutnya? Siti membelalakkan mata. Solois, Maestro. Saya sudah bertahun-tahun tidak tampil di depan penonton. Anda baru saja bermain untuk 50 orang di sini dan menyentuh hati semua orang. Jika itu bukan siap menjadi solois, saya tidak tahu apa lagi. Joko, sang produser, bersemangat sempurna. Kita bisa merekam konsernya. Ini akan menjadi peluncuran yang luar biasa untuk album Anda. Album saya? Ulang Siti masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Album Anda? Konfirmasi Joko. Saya sudah punya. Judulnya Tidak Pernah Terlambat Musik untuk awal baru. Ratna mengamati semuanya dengan kepuasan yang semakin besar. Bambang, katanya kamu sadar apa yang terjadi di sini? Dalam satu malam, kita menemukan harta yang tersembunyi di rumah kita sendiri selama 20 tahun. Bambang tidak menjawab. Dia jelas terganggu dengan arah yang diambil situasi ini. Ibu Marni mendekatinya lagi. Bambang, kamu ingat apa yang selalu dikatakan ibumu? Apa yang dikatakan ibuku? Bahwa Tuhan menempatkan malaikat di jalan kita. Tapi kadang mereka datang menyamar sebagai orang biasa.
Mungkin sudah waktunya kamu mengenali malaikat-malaikat di sekitarmu. Bambang menatap Siti yang sedang berbicara, antusias dengan maestro tentang repertoar. Seorang tamu wanita mendekati. Siti. Sayang, saya punya sekolah musik di Tanjung Priok. Kami melayani anak-anak kurang mampu. Apakah Anda bersedia memberikan beberapa pelajaran? Di sana, saya belum pernah mengajar anak-anak, hanya membantu putri saat dia kecil. Justru karena itulah Anda akan sempurna. Anda tahu cara membangkitkan minat musik pada anak-anak. Ratna, bersemangat. Siti, bagaimana jika membagi waktumu antara orkes rekaman dan mengajar anak-anak? Kamu bisa memiliki karier musik yang lengkap. Ratna, ini seperti mimpi bagi saya. Saya tidak tahu apakah ini nyata. Ini nyata, dan kamu pantas mendapatkannya. Putri menunjukkan ponselnya kepada semua orang. Teman-teman, videonya sudah mencapai 100.000 tayangan dan lihat komentar ini. Nenek saya selalu bermimpi kembali bermain piano usianya 80 tahun dan mengatakan setelah melihat wanita ini, dia akan mencari guru besok juga. Mata menggenang di mata Siti. Kalian pikir kisah saya benar-benar bisa menginspirasi orang lain? Saya yakin, kata maestro, berapa banyak orang yang menyerah pada impian mereka karena kebutuhan. Kisahmu menunjukkan bahwa selalu mungkin untuk memulai kembali. Sepasang suami istri paruh baya mendekat. Siti, kata pria itu, saya pernah bermain gitar ketika muda, berhenti ketika masuk kuliah teknik. Sekarang saya berusia 52 tahun. Apakah menurutmu sudah terlambat untuk memulai kembali? Tidak pernah terlambat, jawab Si dengan keyakinan. Jika hatimu masih bergetar dengan musik, itu bukanlah terlambat. Kalau begitu aku akan membeli gitar besok, katanya sambil tersenyum. Ratna mengamati segalanya dengan perasaan haru yang semakin dalam. Bambang, kau lihat ini. Dalam satu malam, Siti telah menyentuh kehidupan semua orang ini. Bukankah ini luar biasa? Bambang akhirnya tampak keluar dari kesunyiannya yang getir. Ratna, aku akui aku bersikap buruk malam ini, tapi kalian berlebihan dalam menilai situasi. Kami tidak berlebihan, kata Putri. Kami melihat keadaan apa adanya untuk pertama kalinya. Seorang pria elegan yang tetap diam selama percakapan berlangsung akhirnya mendekat. Permisi, katanya. Aku Robert Iskandar, Direktur Akademi Musik Nasional. Si menjadi pucat akademi itu. Ya, aku mendengar cerita dan musikmu. Siti, apakah kau ingin menyelesaikan studimu bersama kami? Keheningan di ruangan itu benar-benar menyeluruh. Siti jelas terkejut. Direktur, apakah usiaku tidak terlalu tua untuk itu? Tidak ada batasan usia untuk musik, Siti. Dan dari yang kulihat hari ini, kau memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi seorang musisi yang luar biasa. Kami bisa membuat program khusus untuk orang-orang yang terpaksa menghentikan studi mereka. Program khusus untuk orang-orang sepertimu yang harus memilih antara musik dan bertahan hidup. Ini akan menjadi proyek percontohan. Maukah kau menjadi murid pertama kami? Siti melihat sekeliling, melihat semua wajah penuh harap yang menatapnya. Aku perlu berpikir. Tentu, kata Robert, tapi ketahuilah akan menjadi suatu kehormatan untuk memilikimu kembali di akademi. Ratna mendekati Siti. Siti, kau memiliki dukungan penuh kami dalam segala hal. Meskipun aku bukan lagi karyawan rumah ini, kau akan selalu menjadi bagian dari keluarga kami, kata Ratna. Karyawan atau bukan? Bambang mengamati segalanya dengan ekspresi yang semakin kompleks. Dia tampak sedang berjuang dalam pertarungan batin. Akhirnya dia mendekati Siti. Sit, katanya dengan suara yang paling tidak sombong yang pernah Si dengar. Aku benar-benar minta maaf, tidak hanya untuk apa yang terjadi malam ini, tetapi untuk semua tahun di mana aku tidak mengakui nilaimu sebagai seorang manusia. Siti menatapnya dengan saksama. Bapak Bambang,
Aku terima permintaan maafmu. Tapi aku ingin Bapak tahu bahwa aku tidak pernah membiarkan hal itu mempengaruhi pekerjaanku atau kasih sayangku pada keluarga kalian. Aku tahu dan itu membuatku merasa semakin buruk. Kau selalu menjadi orang yang lebih baik daripada yang layak aku dapatkan. Ratna terkejut dengan ketulusan suaminya. Bambang, Ratna, kau benar. Aku perlu belajar untuk benar-benar melihat orang. Dan dia menoleh padanya, jika kau menerima, aku ingin mendukung proyek musikmu. Bukan karena amal, tapi karena kau pantas mendapatkannya. Siti terdiam sejenak. Bapak Bambang, terima kasih. Ini sangat berarti. Putri berseri-seri, ayah, aku bangga padamu. Bambang tersenyum sedih. Aku terlalu lama melakukan hal yang benar, Maestro Anton. Mengamati segalanya dengan kepuasan. Tahukah kau, katanya, aku telah memimpin orkes selama 40 tahun. Aku telah melihat banyak musik yang indah. Tapi hari ini, aku melihat sesuatu yang bahkan lebih indah. Orang-orang menyambung kembali dengan kemanusiaan mereka. Joko, Sanguser sedang membuat catatan di ponselnya. Bagaimana kalau kita mulai rekaman minggu depan? Kita bisa menggunakan studio kecil yang sangat intim. Secepat itu. Mengapa menunggu? Kau sudah menunggu 25 tahun? Ratna bersemangat dengan sebuah ide. Siti, bagaimana kalau kita lakukan rekaman pertama di sini saja di ruangan ini? Di sinilah semuanya dimulai akan sangat simbolis. Di sini di rumah mungkinkah? Tentu, kata Joko. Akustiknya sempurna dan suasana di sini memiliki energi yang khusus. Bambang mengejutkan semua orang. Aku ingin menanggung biaya produksi albumnya, katanya. Semua orang memandangnya dengan terkejut. Bapak, Bambang, tidak perlu Siti. Itu hal minimal yang bisa kakuk. Ratna tersenyum kepada suaminya, mungkin melihat sebuah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ibu Marni mendekati Bambang, sekarang baru kau mirip dengan anak Ibu Maryam yang dulu ku kenal, katanya dengan penuh kasih. Bambang terharu mendengar nama ibunya. Ibuku pasti akan malu dengan pria yang telah kujadi. Tapi dia akan bangga dengan pria yang bisa kau jadikan, ujar Ibu Marni. Siti memandang semua orang di sekelilingnya. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih atas semua ini. Kalian mengubah hidupku dalam satu malam. Justru kau yang mengubah hidup kami. Kata Ratna, kau menunjukkan bahwa selalu mungkin untuk menjadi lebih baik. Direktur Akademi Musik Nasional mendekat lagi. Siti, bolehkah aku menyampaikan sesuatu tentang program? Khususnya, aku sudah berpikir untuk menamainya proyek awal baru. Maukah kau menjadi duta kami? Duta? Membantu orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Seperti dulu menunjukkan bahwa tidak pernah terlambat untuk meraih kembali mimpi. Si berpikir sejenak, aku terima. Tapi dengan satu syarat. Apa? Aku ingin programnya gratis untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan seperti dulu. Aku sempurna, kata Robert. Kita bisa mencari sponsor untuk mendanai proyek ini. Bambang maju. Kalian bisa mengandalkan dukungan finansial kami. Ratna memandang suaminya dengan kebanggaan yang baru. Putri terharu menyaksikan transformasi yang dibawa malam itu bagi seluruh keluarga. Siti, katanya, kau selalu mengajariku bahwa hal-hal terindah dalam hidup datang saat kita paling tidak mengharapkannya. Hari ini kau membuktikannya. Hari ini aku belajar bahwa kalian benar ketika mengatakan aku punya kisah yang penting. Jawab Maestro Anton berdiri. Semuanya, katanya. Aku mengusulkan sebuah tos untuk kesempatan kedua untuk bakat-bakat tersembunyi dan untuk kekuatan musik yang mengubah hidup. Semua orang mengangkat gelas mereka. Untuk Siti, kata Ratna yang mengajari kita bahwa setiap orang memiliki musik istimewa di dalam dirinya untuk kalian. Semua, kata Siti yang menunjukkan padaku, bahwa tidak pernah terlambat untuk
memulai kembali. Sementara mereka minum, ponsel Putri berdering. Itu panggilan dari saluran nasional. Halo, jawabnya. Putri, ini dari produksi Berita Minggu. Kami melihat video Siti dan ingin membuat liputan. Apakah kalian tertarik? Putri menatap Siti. Ini dari saluran nasional. Mereka ingin membuat liputan tentangmu. Siti pucat. Saluran nasional. Aku di televisi. Siti, kata Joko. Ini luar biasa. Bayangkan berapa banyak orang yang akan mengenal kisahmu. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini. Kau tampil untuk 50 orang di sini dan mengharukan semua orang. Kata Ratna, kau lebih dari siap. Siti menarik naas dalam-dal. Jika kalian pikir ini bisa membantu orang lain, aku terima. Pesta itu telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang dibayangkan siapapun. Alih-alih sebuah demonstrasi yang memalukan, ia telah menjadi awal kehidupan baru bagi Siti dan sebuah pelajaran kemanusiaan bagi semua yang hadir. Bambang mendekati Ratna. Ratna, aku minta maaf untuk semuanya, untuk bertahun-tahun ketidakpekaan. Bambang, yang penting kau menyadarinya. Dan kau ingin berubah. Aku memang ingin. Siti menunjukkan padaku bagaimana aku telah menjauh dari pribadi yang diajarkan orang tuaku. Ratna tersenyum. Tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Siti membuktikannya. Maestro mendekati dengan sebuah partitur. Siti, bagaimana kalau kita memainkan satu lagu lagi? Aku punya Amazing Grace di sini. Sempurna untuk seruling dan aku yakin semua orang ingin mendengarnya. Maestro, aku tidak yakin bisa memainkan satu lagi. Aku terlalu terharu. Justru karena itu, emosi membuat musik lebih indah. Si mengambil serulingnya lagi. Ketika dia mulai memainkan Amazing Grace, keheningan hikmat menyelimuti ruangan. Musik itu berbicara tentang pengampunan, tentang awal baru, tentang anugerah yang tak layak diterima. Sambil bermain, si memikirkan ibunya yang selalu percaya pada bakatnya. Dia memikirkan semua tahun keheningan musik yang telah ditahannya, dan dia memikirkan kesempatan kedua yang diberikan hidup padanya. Saat usai, tak ada satu mata yang kering di ruangan itu. Terima kasih, ucapnya sederhana. Terima kasih kembali. Sahut Ratna, telah mengingatkan kami tentang apa yang benar-benar penting. Pesta berlanjut hingga larut, namun kini dengan suasana yang sama sekali berbeda. Orang-orang berbincang tentang impian yang tertinggal, tentang kesempatan kedua, tentang pentingnya mengenali nilai setiap orang. Saat para tamu mulai berpamitan, masing-masing menyempatkan diri menyapa Siti dan mendoakan kesuksesan dalam perjalanan barunya. Ibu Marni termasuk yang terakhir pergi. Siti, katanya, kamu mengingatkan saya pada sesuatu yang telah saya lupakan, bahwa setiap orang yang kita temui punya kisah indah untuk diceritakan. Terima kasih telah berbagi kisahmu. Ketika akhirnya semua telah pergi, hanya tersisa Siti, Ratna, Bambang dan Putri di ruangan itu. Siti, ujar Ratna, kamu ingin membicarakan langkah selanjutnya? Saya masih mencerna semuanya. Beberapa jam lalu, saya hanya seorang petugas kebersihan. Kini kalian membicarakan album, konser, acara TV. Kamu tak pernah sekedar petugas kebersihan, kata Putri. Kamu selalu jauh lebih dari itu. Kami hanya perlu belajar untuk melihat. Bambang yang telah lama terdiam akhirnya bersuara, saya ingin kamu tahu apapun yang kamu putuskan tentang karir musikmu, kamu akan selalu punya tempat di keluarga ini. Terima kasih, Bapak Bambang. Itu sangat berarti. Dan berhentilah memanggilku Bapak, katanya sambil tersenyum. Bambang saja sudah cukup. Siti membalas senyum. Butuh waktu untuk membiasakannya. Ratna berdiri. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Besok banyak hal yang harus kita rencanakan. Ratna, kata Siti, boleh saya bertanya? Tentu. Mengapa kalian
Melakukan semua ini untuk saya? Ratna berpikir sejenak. Karena hari ini kami menemukan bahwa kami memiliki harta karun di rumah tanpa menyadarinya. Karena kamu mengajarkan kami bahwa setiap orang layak untuk dilihat dan didengar. Dan karena dia berhenti sejenak, karena ini hal yang benar untuk dilakukan, Siti merasakan matanya kembali berkaca-kaca. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kembali, kata Ratna. Telah memberi kami kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Malam itu sih, hampir tak bisa tidur. Pikirannya melayang pada semua yang telah terjadi, pada bagaimana hidupnya berubah total, hanya dalam beberapa jam. Pagi harinya, ia terbangun oleh suara daring ponsel. Itu adalah Maestro Antoni. Selamat pagi. Kamu sudah lihat beritanya? Berita apa, Maestro? Nyalakan TV, kamu ada di semua berita. Siti berlari ke ruang keluarga dan menyalakan televisi. Di luar dugaan, kisahnya sedang ditayangkan di berita pagi. Video Putri telah menjadi viral sedemikian rupa hingga menarik perhatian media nasional. Seorang petugas kebersihan mengejutkan tamu-tamu pesta di Jakarta tadi malam, ujar pembawa berita dengan mengungkapkan bakat musik yang luar biasa. Siti Rahayu pernah belajar di Akademi Musik Nasional, namun terpaksa meninggalkan pendidikannya untuk merawat ibunya yang sakit. 25 tahun kemudian ia mengharu biru seluruh penonton dengan penampilannya. Kisah ini menginspirasi orang-orang di seluruh negeri untuk kembali mengejar impian yang tertinggal. Si terkejut fotonya muncul di televisi, disertai cuplikan video dari malam sebelumnya. Ratna muncul di ruangan itu. Kamu sudah lihat, Ratna? Saya tidak menyangka ini. Saya juga. Tapi baguslah, ini terjadi. Kisahmu perlu diketahui. Telepon rumah terus berdering. Wartawan meminta wawancara. Orang-orang menceritakan kisah mereka sendiri tentang impian yang tertinggal. Tawaran pekerjaan berdatangan dari berbagai penjuru. Ratna, saya tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Kami akan membantumu. Bambang muncul di ruangan. Ada produser dari TV swasta di sini. Ingin membuat program khusus tentang kisahmu. Program khusus tentang orang-orang yang kembali mengejar impian di usia matang. Kamu akan menjadi tamu pertama. Siti duduk berusaha mencerna semuanya. Menurut kalian, haruskah saya menerimanya? Saya rasa kamu harus melakukan apa yang hatimu perintahkan, kata Ratna. Hatiku mengatakan untuk membagikan ceritaku. Jika itu bisa menginspirasi orang lain, maka itu sepadan. Putri masuk ke ruangan, berseri-seri. Siti, kamu harus lihat ini. Sudah lebih dari 2 juta penayangan untuk video itu. Dan lihat komentar-komentarnya. Dia menunjukkan ponselnya. Ratusan orang menceritakan bagaimana kisah Siti telah menginspirasi mereka untuk kembali mengejar mimpi lama. Saya 68 tahun dan akan kembali melukis setelah melihat wanita ini. Jika dia bisa, saya juga bisa. Baca Putri. Ibuku selalu ingin belajar biola. Usianya 75 tahun. Besok akan saya cari guru untuknya. Baca komentar lain. Saya berhenti menyanyi ketika menikah. Suami saya bilang itu buang-buang waktu. Hari ini saya akan mendaftar di paduan suara gereja. Lanjut, Putri. Siti terharu melihat bagaimana ceritanya menyentuh orang lain. Ratna, kuras aku ingin menerima semuanya. Wawancara-wawancara acara itu semuanya. Jika ceritaku bisa membantu orang lain untuk tidak menyerah pada mimpi mereka, maka itu sepadan. Kalau begitu, mari kita terima, kata Ratna sambil tersenyum. Dalam minggu-minggu berikutnya kehidupan Siti berubah sepenuhnya. Dia memberikan wawancara untuk berbagai stasiun televisi, mengikuti acara-acara TV dan ceritanya tersebar ke seluruh Indonesia. Maestro Anton mengorganisir konser di mana Siti akan menjadi solois. Tiketnya habis
terjual dalam 2 jam. Joko memulai. Rekaman album tidak pernah terlambat, yang akan diluncurkan dengan seluruh hasilnya disalurkan untuk proyek awal. Baru di Akademi Musik Nasional, sutradara Robert membuat acara khusus, dan lebih dari 200 orang mendaftar dalam minggu pertama. Orang-orang dari segala usia yang telah meninggalkan musik karena kebutuhan. Bambang mengubah bangunan tambahan di rumah besar itu menjadi sekolah musik. Persis seperti yang disarankan Ratna. Kelas pertama memiliki 15 siswa. Semua karyawan perusahaan yang ingin belajar musik. Pada malam konser si berada di belakang panggung gugup. Maestro, bagaimana jika saya salah? Ini sangat berbeda dengan bermain untuk 50 orang di sebuah pesta. Siti, kata Anton, kamu sudah membuktikan bakatmu. Sekarang tinggal bagikan musikmu dengan mereka yang ingin mendengarnya. Ratna muncul di belakang panggung. Itu Budi, saudara laki-lakinya dari daerah bersama istri dan ketiga anak mereka. Siti, katanya memeluk saudarinya, akoleh melewatkan ini kamu datang. Tentu saja aku datang, saudariku, yang terkenal bermain di gedung kesenian Jakarta. Meski harus berjalan kaki pun, aku akan datang. Keponakan-keponakan, Siti terkagum-kagum. Tante Siti, kamu benar-benar akan bermain untuk semua orang ini? Tanya yang paling kecil, berusia 8 tahun. Iya, sayang. Apa kamu terkenal seperti orang-orang di TV? Si tertawa. Aku tidak terkenal, sayang. Aku hanya membagikan musikku, seperti yang selalu diinginkan nenek, kata Budi terharu. Seperti yang selalu diinginkan nenek, konfirmasi Siti. Di antara penonton ada Ratna, Bambang, Putri, dan puluhan orang yang hidupnya telah tersentuh oleh cerita si ibu. Marni berada di barisan depan bangga. Ketika Siti naik ke panggung, penonton berdiri memberikan tepuk tangan yang berlangsung selama 5 menit. Dia terlihat cantik mengenakan gaun biru yang dipilihkan Ratna untuknya. Selamat malam, katanya ke mikrofon. 3 bulan lalu, aku hanyalah seorang pembersih rumah yang membersihkan rumah-rumah dan menyimpan mimpinya di gudang. Hari ini, aku di sini untuk menunjukkan bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Penonton bertepuk tangan dengan haru. Lagu pertama ini untuk ibuku yang selalu percaya bahwa musik tinggal di hatiku. Ave Maria Karya. Ketika Siti mulai bermain, keheningan di gedung itu mutlak. Setiap not syarat dengan emosi, dengan tahun-tahun kesunyian, dengan mimpi yang tersimpan. Banyak orang di antara penonton menangis, tersentuh oleh keindahan musik dan cerita di baliknya. Setelah Ave Maria, Siti memainkan Air Mata April, lagu karya ayah Ratna. Kemudian konserto untuk seruling karya Mozart diiringi oleh orkestra. Saat selesai sambutannya, sangat meriah, orang-orang berteriak bravo dan melemparkan bunga ke panggung. Siti sangat terharu menyaksikan semua ungkapan kasih sayang itu. Terima kasih, ucapnya, karena telah memberi saya kesempatan untuk berbagi musik saya dengan kalian. Namun lebih dari itu, terima kasih telah mengingatkan saya bahwa setiap orang memiliki kisah penting, bakat istimewa, mimpi yang layak diwujudkan. Penonton kembali berdiri. Jika kisah saya menginspirasi kalian, maka itu semua berarti. Jangan pernah menyerah pada mimpi kalian. Tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Sementara si menerima bunga-bunga itu, ia melihat Ratna di antara penonton, menangis dan bertepuk tangan. Bambang berada di samping istrinya juga terharu. Di belakang panggung setelah konser ada kerumunan yang ingin menyalami Siti. Siti, kata seorang wanita lanjut usia, saya sudah meninggalkan piano selama 40 tahun. Setelah melihat kisah Anda, saya kembali memainkannya. Terima kasih telah menginspirasi saya. Tidak, terima kasih kepada Anda karena tidak menyerah, jawab S. Seorang pemuda mendekat. Siti, nenek saya selalu ingin belajar bermain akordeon. Usianya 82 tahun. Setelah melihat Anda,
Dia mendaftar di sekolah musik. Katanya, jika Anda bisa, dia juga bisa. Kisah-kisah seperti ini terus berulang. Ratusan orang telah kembali menekuni passion musik lama mereka yang terinspirasi oleh kisah SI. Ratna mendekat. Sid, kamu. Lihat apa yang kamu picu. Sebuah revolusi mimpi. Ratna, aku masih tidak percaya dengan semua ini. Percayalah, kamu pantas mendapatkan setiap detiknya. Bambang bergabung dengan mereka. Siti, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Terima kasih telah mengajarkanku menjadi pribadi yang lebih baik. Bambang, kamu selalu orang baik. Hanya perlu diingatkan saja. Putri datang, berlari. Siti albumnya debut di peringkat pertama penjualan digital dalam 6 jam. Peringkat pertama. Dan lihat ini dia, menunjukkan ponselnya. Sudah ada yang menerjemahkan kisahmu ke bahasa lain. Kamu menginspirasi orang di seluruh dunia. Beberapa bulan kemudian, Siti berada di sekolah musik di rumah besar. Itu, mengajar sekelompok karyawan dari berbagai perusahaan. Ingat, katanya, musik tidak terletak pada alatnya. Ada di sini. Dia menunjuk ke hati. Alat musik hanyalah sarana untuk mengekspresikan apa yang sudah ada di dalam diri kalian. Salah satu muridnya, seorang wanita berusia 60 tahun yang bekerja sebagai penjaga pintu mengangkat tangan, Bu Guru Siti, saya tidak pernah menyangka bisa belajar gitar di usia seperti ini. Dan mengapa tidak bisa? Tanya Siti. Karena saya selalu diberitahu bahwa sudah terlalu terlambat. Siapapun yang bilang begitu, salah. Tidak pernah terlambat untuk belajar, untuk berkembang, untuk mewujudkan mimpi. Setelah pelajaran, Siti sedang merapikan partitur ketika Ratna muncul. Bagaimana kelas hari ini? Luar biasa. Setiap murid yang belajar, lagu baru rasanya seperti pertama kali. Saya melihat seseorang menemukan musik. Siti, ada kabar baru untukmu. Kabar apa? Proyek awal baru akan diperluas. Kami akan membuka cabang di 10 kota di Indonesia dan kamu diundang untuk menjadi direktur nasional. Siti duduk, terkejut. Direktur nasional, kamu akan bertanggung jawab melatih guru, mengembangkan kurikulum, memantau hasilnya. Ini seperti membawa kisahmu ke seluruh negeri. Siti berpikir sejenak. Ratna, saya terima tapi dengan satu syarat. Apa? Agar proyek ini selalu gratis supaya orang-orang seperti saya, yang tidak mampu bisa mengakses musik. Tentu kami sudah mendapatkan cukup sponsor untuk menjaga proyek ini tetap gratis di 10 cabang. Si tersenyum. Kalau begitu saya terima. Di akhir tahun itu, Siti diundang ke program khusus akhir tahun di saluran nasional. Mereka akan membuat dokumenter tentang orang-orang yang mengubah hidup mereka di tahun 2024. Selama perekaman pembawa acara bertanya, Siti, jika kamu bisa kembali ke masa lalu dan berbicara dengan petugas kebersihan itu beberapa bulan lalu, apa yang akan kamu katakan? Siti berpikir dengan hati-hati. Aku akan mengatakan padanya untuk tidak pernah menyerah bahwa mimpi yang tersimpan di hati tidak mati hanya menunggu saat yang tepat untuk terlahir kembali. Dan bahwa terkadang perubahan terbesar dalam hidup dimulai dari momen yang paling tak terduga. Dan apa yang akan kamu katakan pada orang-orang yang sedang menonton dan mungkin memiliki mimpi yang tersimpan? Bahwa tidak pernah ada kata terlambat, bahwa tidak peduli usia, situasi keuangan, apa yang orang lain katakan. Jika kalian memiliki mimpi, bakat, gairah yang tersimpan di hati, carilah cara untuk mewujudkannya. Meskipun sedikit demi sedikit, meskipun sulit, dunia membutuhkan musik yang ada di dalam diri kalian. Pada hari pemutaran perdana dokumenter, Siti berada di rumah menonton bersama Ratna, Bambang, Putri, dan Budi. Ketika program berakhir, Putri menunjukkan ponselnya. Siti, lihat ini. Dokumenternya bahkan belum selesai, dan sudah ada orang yang mengunggah video memainkan alat musik yang sudah disimpan bertahun-tahun. Itu
Benar. Di media sosial, ratusan orang membagikan video memainkan piano, berdebu, gitar yang terlupakan, seruling yang tersimpan di lemari. Kalian menciptakan sebuah gerakan, kata Budi, bangga pada saudarinya. Bukan hanya aku, kata Siti, ini semua kita Ratna dan Bambang yang membuka rumah mereka. Putri, yang berani mengunggah video, Maestro, Anton yang memberiku kesempatan. Joko, yang percaya pada albumku. Setiap orang yang memutuskan untuk tidak menyerah pada mimpinya. Ratna terharu. Siti, kamu mengubah keluarga kami. Dulu kami hanya orang-orang yang tinggal serumah. Sekarang kami benar-benar sebuah keluarga dan kamu mengubah lebih dari sekadar keluarga kami Bambang. Kamu mengubah ribuan kehidupan malam itu. Sebelum tidur si memandang seruling emas yang di atas riasnya. Dalam beberapa bulan, alat musik itu telah mengubah segalanya. Ia teringat neneknya yang selalu mengatakan bahwa musik bersemayam di hati dan ia memikirkan ibunya yang selalu percaya pada bakatnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Siti benar-benar merasa damai. Mimpinya tidak lagi tersimpan di ruang bawah tanah sebuah rumah besar. Mereka sedang dibagikan kepada dunia menginspirasi orang lain untuk juga mengambil kembali mimpi mereka sendiri. Keesokan paginya, ia terbangun oleh suara ponselnya berdering. Itu adalah panggilan internasional. Siti, ini Sarah dari Pusat Media Inggris. Kami ingin membuat dokumenter tentang proyek awal baru untuk serial. Kami tentang inisiatif-inisiatif inspiratif di dunia. Dari Pusat Media Inggris, ulang Siti masih tidak percaya. Ya, kisahmu menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Kami ingin menunjukkan bagaimana sebuah momen penghinaan berubah menjadi gerakan global untuk kesempatan kedua. Siti menatap keluar jendela apartemen barunya yang Ratna bantu pilih. Ia melihat anak-anak bermain di taman. Orang dewasa berlari, orang-orang menjalani kehidupan biasa. Mereka, aku terima, katanya. Jika kisahku bisa menginspirasi orang di negara lain juga, maka aku terima. Setelah menutup telepon, Siti mengambil serulingnya dan memainkan dengan lembut Amazing Grace, lagu yang ia mainkan di pesta pada malam yang mengubah segalanya. Itu. Sambil bermain, ia memikirkan semua orang yang ia temui, semua mimpi yang telah diambil kembali, semua kehidupan yang telah berubah dan ia berpikir bahwa terkadang momen-momen tersulit dalam hidup hanyalah penyamaran bagi keajaiban yang akan datang. 6 bulan kemudian, proyek awal baru sudah hadir di 20 kota di Indonesia dan telah menginspirasi proyek serupa di negara lain. Siti sedang bepergian keliling Indonesia, meresmikan cabang-cabang baru dan melatih para guru. Di setiap kota ia menemui orang-orang dengan kisah serupa dengan miliknya. Mimpi yang ditinggalkan karena kebutuhan, bakat yang tersembunyi karena keadaan hidup. Di Semarang, ia bertemu Ibu Ros 70 tahun yang berhenti bernyanyi ketika menjadi janda. Suamiku dulu bilang, suaraku adalah hal tercantik di dunia. Ketika dia meninggal, aku tidak bisa lagi bernyanyi. Tapi melihat kisahmu, Siti, aku teringat bahwa musik juga milikku, bukan hanya miliknya. Di Medan dia bertemu Pak Mikel, seorang pensiunan berusia 65 tahun yang dulunya pernah menjadi gitaris di bar saat muda. Aku berhenti ketika mendapat pekerjaan di pabrik. Aku bilang pada diriku, sendiri itu cuman urusan anak muda. Sekarang aku tahu itu salah. Di Surabaya, dia bertemu Lina, seorang guru berusia 45 tahun yang pernah bermain piano klasik. Aku berhenti ketika menikah. Mantan suamiku bilang bermain musik hanya buang-buang waktu. Sekarang aku sudah bercerai dan bebas bermain lagi. Setiap kisah unik, tapi semua memiliki kesamaan. Orang-orang yang menemukan kembali sebagian diri mereka melalui musik. Selama salah satu perjalanan mendapat telepon tak terduga. Siti, ini Daniel dari akademi tempat kamu dulu belajar. Ingat aku?
Siti ingat. Daniel adalah teman sekelasnya 25 tahun lalu. Daniel tentu aku ingat apa kabar. Sekarang aku guru seruling di akademi. Sid, aku ingin minta maaf. Minta maaf. Untuk apa? Saat kamu keluar dari kursus, aku dan teman-teman lain bilang kamu menyia-nyiakan bakatmu. Bahwa kamu membuat pilihan salah. Sekarang melihat semua yang kamu capai. Aku paham kamu saat itu membuat satu-satunya pilihan yang mungkin. Daniel, kamu tak perlu minta maaf. Kalian masih muda seperti aku. Di usia itu, kita pikir segala hal lebih sederhana dari kenyataannya. Meski begitu, aku ingin minta maaf dan aku ingin mengundangmu untuk memberi ceramah kepada siswa-siswa kami sekarang, agar mereka paham bahwa musik punya banyak cara untuk hadir dalam hidup orang. Tentu Daniel akan suatu kehormatan ceramah di akademi itu mengharukan. Siti menceritakan kisahnya kepada para musisi muda. Banyak yang seusia dirinya saat harus meninggalkan kursus. Hidup seorang musisi tak selalu lurus, katanya. Kadang kita harus membuat pilihan sulit, kadang musik harus menunggu. Tapi jika ia benar-benar tinggal di hatimu, ia tak akan pernah pergi sepenuhnya. Seorang siswa mengangkat tangan. Bu Siti, bagaimana Ibu bisa menjaga cinta pada musik selama bertahun-tahun tanpa bermain secara profesional? Dengan bermain diam-diam, jawabnya sambil tersenyum, berlatih saat ada kesempatan, dan terutama dengan mengajar. Saat aku mengajari anak majikanku membaca, aku menggunakan kesabaran yang diajarkan musik padaku. Saat menghibur ibuku yang sakit, aku menggunakan kepekaan yang diberikan musik padaku. Musik tak pernah pergi dari hidupku. Ia hanya berubah bentuk. Siswi lain bertanya, bagaimana jika kita tak pernah mendapat kesempatan? Kedua seperti ibu, kalian tak perlu menunggu kesempatan. Kedua, kata Siti, kalian bisa menciptakan peluang sendiri, bisa mengajar musik pada anak-anak kurang mampu, bisa bermain di rumah sakit, panti jompo, lapangan. Musik ada untuk dibagikan bukan disimpan. Setelah ceramah, Daniel menemani Siti ke pintu keluar. Siti, kamu mengubah perspektif siswa kami tentang arti menjadi musisi. Bagaimana maksudnya? Mereka selalu berpikir sukses dalam musik berarti hanya bermain di orkes besar atau menjadi solis terkenal. Kamu menunjukkan ada cara lain yang sama pentingnya untuk menjadi musisi. Siti tersenyum. Musik terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam definisi sempit. Kembali ke Jakarta, Siti menemui Ratna yang bersemangat dengan kabar baru. Siti, ada tawaran luar biasa untukmu. Tawaran apa? Orkes Simfoni Nasional ingin membuat program permanen musik untuk lansia dan mereka ingin kamu jadi koordinatornya. Program permanen ya, kelas, latihan, konser khusus untuk orang di atas 50 tahun yang ingin belajar atau kembali ke musik. Siti mempertimbangkan tawaran itu. Ratna, itu akan jadi mimpi. Tapi, aku punya syarat. Apa? Sebagian kuota disediakan untuk orang kurang mampu. Saya tidak ingin ini hanya untuk mereka yang mampu membayar. Sudah saya pikirkan, kata Ratna sambil tersenyum. Kita bisa menggunakan sebagian dana dari proyek awal baru untuk mensubsidi kursi-kursi ini. Kalau begitu saya terima. Program musik tanpa usia diluncurkan 3 bulan kemudian dengan upacara di Gedung Kesenian Jakarta. Siti yang kini diakui secara nasional sebagai pembela musik di usia senja, diundang untuk menyampaikan pidato pembukaan. Ketika saya masih muda, ujarnya di depan mikrofon, saya pikir ada usia yang tepat untuk segala hal. Usia untuk belajar, usia untuk bermimpi, usia untuk memulai kembali. Sekarang, saya tahu itu keliru. Satu-satunya usia yang tepat untuk menjalani mimpi kita adalah sekarang. Di antara penonton, hadir bukan hanya para lansia yang tertarik dengan program ini, tetapi juga keluarga-keluarga utuh, anak-anak yang membawa orang tua dan kakek nenek mereka untuk mendaftar. Ibu, saya selalu ingin memainkan harpa.
kata seorang wanita dalam antrian pendaftaran. Beliau berumur 78 tahun dan bilang sekarang akan mewujudkan mimpi itu. Ayah saya dulu main akordeon waktu muda, kata seorang pria. Berhenti ketika mulai bekerja di pabrik. Sekarang setelah pensiun ingin main lagi. Cerita-cerita serupa berulang masing-masing unik, namun semua terhubung oleh benang yang sama. Keinginan untuk menemukan kembali musik yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Di kelas pertama program ini, Siti menyapa sekelompok 30 siswa berusia antara 50 hingga 85 tahun. Selamat datang, katanya. Saya tahu, banyak dari Anda gugup. Itu wajar. Ketika saya kembali tampil di depan penonton setelah 25 tahun, saya sangat ketakutan. Seorang wanita berusia 60 tahun mengangkat tangan, Bu Guru, saya takut tidak bisa mengikuti yang lebih muda. Di sini tidak ada yang lebih muda atau lebih tua, jawab Siti. Hanya ada orang-orang yang memutuskan bahwa tidak pernah terlambat untuk belajar. Dan itulah satu-satunya kualifikasi yang Anda butuhkan. Selama kelas C, menyadari bagaimana musik mengubah murid-muridnya. Orang-orang yang datang dengan lesu merasa tidak berguna di masa pensiun keluar dari kelas dengan cahaya di mata dan energi yang baru. Ibu Marni, 75 tahun, tidak pernah memainkan alat musik seumur hidupnya. Bu Siti, katanya, setelah beberapa kelas, saya merasa 20 tahun lebih muda saat memainkan keyboard. Musik memang begitu, jawab Siti. Ia menghubungkan kita dengan bagian diri yang tidak pernah menua. Pak Michael 80 tahun sedang belajar kembali gitar setelah 50 tahun tidak memainkannya. Saya ingat beberapa lagu, katanya, tetapi jari-jari saya tidak mau menuruti lagi. Sekarang mereka mulai ingat juga. Jari-jari memiliki ingatan, kata Siti. Sama seperti hati, 6 bulan. Setelah program dimulai, konser pertama para siswa diorganisir. Gedung Kesenian Jakarta penuh sesak, dengan keluarga-keluarga bangga di antara penonton. Siti memperkenalkan setiap penampilan. Penampilan pertama kita adalah Ibu Ros, 68 tahun yang belajar piano dari nol bersama kami. Beliau akan memainkan Fis, karya Beethoven. Ibu Ros naik ke panggung dengan tangan gemetaran. Namun saat mulai bermain musiknya mantap dan penuh perasaan. Selanjutnya, Pak Robert, 72 tahun yang melanjutkan biola setelah 40 tahun. Berhenti. Beliau akan memainkan Ave Maria karya Schubert. Pak Robert bermain dengan mata tertutup sepenuhnya larut dalam musik. Dan untuk penutup, grup paduan suara kami terdiri dari 15 siswa berusia antara 55 hingga 82 tahun akan menyanyikan Indonesia Pusaka. Saat paduan suara itu menyanyi, tidak ada mata yang kering di antara penonton. Suara-suara beberapa bergetar karena usia berharmonis dalam melodi yang berbicara tentang harapan, keindahan, dan cinta pada tanah air. Setelah konser, sebuah laporan televisi menampilkan kesaksian para siswa. Saya merasa tidak berguna setelah pensiun, kata Ibu Marni. Sekarang saya punya alasan untuk bangun dengan semangat setiap hari. Cucu-cucu saya tidak percaya ketika saya bilang sedang belajar gitar di usia 65 tahun, kata Pak Joko sambil tertawa. Sekarang, mereka ingin saya mengajar mereka. Musik telah memberiku identitas baru, kata Ibu Hos. Dulu aku hanya nenek pensiunan. Sekarang, aku nenek yang bermain piano. Si berada di balik panggung terharu menyaksikan kesaksian-kesaksian itu. Ratna mendekat. Siti, kamu sadar revolusi yang kamu picu? Bukan hanya aku, Ratna, ini kita semua. Setiap orang yang memutuskan untuk tidak menyerah, setiap keluarga yang mendukung, setiap guru yang percaya. Tapi ini dimulai dari kamu. Dari keberanianmu menunjukkan bahwa tidak pernah ada kata terlambat. Malam itu, Siti pulang ke rumah sambil merenungkan semua yang terjadi sejak pesta naas itu. Ia bukan lagi petugas kebersihan yang
menyembunyikan mimpinya di ruang bawah tanah. Ia adalah seorang musisi terhormat, koordinator program nasional, inspirasi bagi ribuan orang. Tapi yang lebih penting, ia telah menemukan tujuannya. Musiknya tidak lagi hanya untuk dirinya sendiri. Musiknya ada untuk semua orang yang telah menyerah pada impian mereka dan butuh dorongan untuk meraihnya kembali. Ia mengambil seruling emas dan memainkan lembut air mata April. Lagu yang ia mainkan pada malam pertama itu, lagu yang telah mengubah segalanya. Sambil bermain, ia memikirkan semua orang yang hidupnya telah berubah. Ia memikirkan para siswa program, peserta proyek awal baru, keluarga-keluarga yang telah berdamai melalui musik. Dan ia berpikir bahwa terkadang keajaiban dimulai dari momen yang paling tak terduga dalam situasi paling sulit saat kita paling tidak mengharapkannya. Minggu berikutnya, Siti menerima surat yang membuatnya sangat terharu. Surat itu dari seorang wanita berusia 70 tahun, dari sebuah kota kecil di pedalaman Sumatera. Siti yang terkasih, tulis surat itu. Namaku Nenek I. Aku melihat kisahmu di televisi dan ingin menceritakan kisahku. Dulu aku bernyanyi di gereja saat muda, tapi berhenti setelah menikah. Suamiku bilang tidak pantas bagi wanita menikah untuk pamer. 50 tahun aku diam. Saat dia meninggal, tahun lalu, kupikir aku akan mati karena kesedihan juga. Tapi melihatmu bermain, aku ingat bahwa aku masih punya suara. Aku kembali bernyanyi di gereja. Pastor bilang belum pernah mendengar suara seindah itu. Para jemaat menangis saat aku bernyanyi. Aku hidup kembali, Siti. Terima kasih telah mengingatkanku bahwa tidak pernah terlambat untuk menemukan musik kita lagi. Menangis membaca surat itu. Untuk surat-surat seperti inilah, semua usaha ini berarti ia menulis balasan untuk Nenek Ki. Mendorongnya untuk terus bernyanyi dan menawarkan bantuan untuk membentuk paduan suara di kotanya. Kasus seperti nenek datang setiap hari. Orang-orang dari seluruh Indonesia menceritakan bagaimana kisah Siti telah menginspirasi perubahan dalam hidup mereka. Seorang guru pensiunan telah membentuk kelompok seruling untuk lansia di Yogyakarta. Seorang pengusaha dari Surabaya telah membentuk band rock untuk para pensiunan eksekutif. Seorang ibu rumah tangga dari Bandung telah mulai memberi les piano untuk tetangga. Gerakan ini telah menyebar secara organik tanpa perlu koordinasi pusat. Orang-orang menciptakan peluang musik mereka sendiri. Dalam sebuah wawancara untuk majalah nasional, Siti ditanya apa rahasia kesuksesan gerakan ini? Tidak ada rahasia, jawabnya. Yang ada adalah kebenaran. Kebenaran bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang istimewa untuk diberikan. Kebenaran bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Kebenaran bahwa musik adalah hak semua orang, bukan hak istimewa segelintir orang. Dan apa pencapaian pribadi terbesarmu dalam perjalanan ini? Siti berpikir hati-hati. Pencapaian terbesarku bukanlah kesuksesan pribadi. Tahu bahwa kisahku telah membantu orang lain untuk tidak menyerah pada diri mereka sendiri. Menerima surat dari orang-orang yang kembali tersenyum karena menemukan kembali musik mereka. Melihat keluarga berkumpul untuk bermain bersama. Tahu bahwa cinta dapat mengalahkan penghinaan. Bahwa harapan dapat mengalahkan keputusasaan. Apakah kamu masih menganggap diri seorang petugas kebersihan? Aku menganggap diriku sebagai orang yang selalu menjadi musisi, bahkan saat bekerja sebagai petugas kebersihan. Pekerjaan yang kita lakukan tidak mendefinisikan siapa diri kita, siapa kita sebenarnya ada di sini. Dia menunjuk ke hatinya. Aku selalu menjadi seorang musisi. Hanya butuh kesempatan untuk menunjukkan itu. Dan kemana gerakan ini akan berlanjut sekarang? Kemana musik membawa? Kami berencana memperluas ke negara-negara lain di Amerika Latin. Kami mendapat undangan untuk membawa proyek ini ke Portugal dan beberapa negara di Afrika. Musik tidak mengenal batas. Begitu pula impian orang-orang.
Di akhir tahun itu, Siti diundang untuk tampil di konser tahun baru Orkes Simfoni Indonesia yang disiarkan secara nasional. Dia memilih memainkan Bengawan Solo karya Waldir Azevedo, sebuah lagu yang merayakan kegembiraan dan kesederhanaan musik Indonesia. Saat dia selesai memainkannya, tepuk tangan meriah berlangsung selama 10 menit. Seluruh Indonesia bertepuk tangan bukan hanya untuk musisi yang telah dia jadikan, tetapi untuk pemberani yang selalu ada dalam dirinya. Dalam pidatonya setelah pertunjukan, Siti berkata, tepat 2 tahun lalu, aku adalah seorang pembersih yang menyimpan impiannya di ruang bawah tanah sebuah rumah besar. Hari ini aku di sini mewujudkan impian terbesar dalam hidupku, bermain musik untuk seluruh negeriku. Dia berhenti sejenak terharu. Tapi yang paling mengharukan bagiku bukanlah berada di sini, melainkan mengetahui bahwa saat ini di ratusan kota di Indonesia, orang-orang lain sedang mewujudkan impian musik mereka sendiri. Nenek kakek mengajarkan lagu kepada cucu-cucu. Pensiunan membentuk ban orang-orang yang mengira sudah terlambat menemukan bahwa selalu ada waktu untuk memulai. Pesanku untuk kalian yang menonton sederhana, jangan menyerah. Tidak peduli berapun usia kalian, apapun situasi kalian, apapun yang dikatakan orang lain. Jika kalian punya impian jirah, bakat yang tersimpan di hati, carilah cara untuk mewujudkannya. Dunia membutuhkan musik yang ada di dalam diri kalian. Dan ingat, tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Tidak pernah terlambat untuk menjadi diri kalian yang sebenarnya. Tidak pernah terlambat untuk menemukan musik kalian sendiri. Saat acara berakhir, telepon Siti terus berdering. Panggilan dari seluruh Indonesia. Orang-orang menceritakan kisah mereka, meminta bimbingan, menawarkan bantuan untuk memperluas gerakan ini. Malam itu, sendirian di apartemennya, Siti memandang seruling emas yang telah mengubah hidupnya. Dia memikirkan gadis miskin dari kampung Melayu yang bermimpi menjadi musisi. Memikirkan perempuan muda yang meninggalkan akademi musik untuk merawat ibunya yang sakit, memikirkan pembersih yang membersihkan rumah sementara menyimpan impiannya dalam diam, dan memikirkan wanita yang telah dia jadikan seorang musisi yang menginspirasi orang lain untuk juga menjadi diri mereka yang sebenarnya. Dia mengambil seruling itu dan memainkan satu lagu terakhir untuk menutup tahun yang luar biasa ini. Rayuan Pulau Kelapa, karya Luis Gonzaga. Sebuah lagu yang berbicara tentang kepergian dan kepulangan, tentang kerinduan dan harapan, tentang akar dan terbang. Sambil memainkannya, Siti tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Masih ada jutaan orang yang perlu menemukan kembali musik mereka sendiri. Masih banyak impian tersimpan yang menunggu untuk terlahir kembali. Dan dia akan ada di sana dengan seruling emasnya dan hatinya yang penuh musik membantu setiap orang menemukan lagu mereka sendiri. Akhir cerita pendengar yang terkasih. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah Siti? Ceritakan di komentar jika kalian memiliki bakat tersimpan yang ingin ditekuni kembali. Berikan like, subscribe ke saluran dan bagikan dengan seseorang yang perlu tahu bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Ya.